Sapa dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya semuanya. Saling doakan, kita terus saling menguatkan dalam ketaatan. Terus ikhlas istiqamah insyaallah ya. Tadi CV-nya nggak lengkap loh. Saya ini Majelis Tabligh Muhammadiyah Depok. Nah, Cuma memang jarang sekali ikut rapat. Jadi mungkin karena itu nggak disebut ya. Baik, baik. nggak ada tadi di Wikipedia soalnya Ustaz. Eh, Ustadz, kita kan tema hari ini menguatkan spiritualitas, menggapai umat berkemajuan, Ustadz. Menguatkan spiritualitas banget momennya, Ustadz, di Muharram ini kan, Ustadz ya. Tahun baru Islam gitu. Menurut Ustadz, apa nih? Tahun baru Islam versi Ustadz apa sih? Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah. Semua peradaban besar itu, dia punya kalender. Ya. Mesir kuno dulu punya kalender. Romawi punya kalender. Cina punya kalender gitu ya. Dan dunia sekarang juga punya kalender yang disebut dengan kalender Masehi itu. Jadi Islam kemudian punya kalender sendiri, itu sebenarnya sudah meneguhkan bahwa Islam itu memang berkemajuan ya. Islam juga punya kalender perhitungan khusus. Yang menariknya adalah kalender Islam ini unggul dibandingkan kalender apapun. Ya, karena dia tetap tidak pernah berubah-ubah seperti kalender yang dikenal oleh manusia. Kapan Allah menetapkan kalender dalam hitungan untuk manusia ini? Bukan pada saat Nabi hijrah, bukan pada saat Nabi lahir, bahkan bukan dari zaman Nabi Adam. Tapi sekitar 13 miliar 800 juta tahun yang lalu. Inilah makna dalam firman Allah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya. 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Sudah ditetapkan dalam kitab ketentuan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu adalah agama yang lurus. 4 diantaranya adalah bulan haram dan itu adalah agama yang lurus. Menurut para ahli, terbentuknya alam semesta ini sekitar hampir 14 miliar tahun. Allah menetapkan kalender penanggalan itu pada saat itu. Ya. Jadi yang menarik, Allah bicara tentang kalender, Allah menyebut namanya sampai 2 kali di ayat itu. Inna iddatasyhur indallah. Kemudian fi kitabillah. Sampai 2 kali untuk menunjukkan kalender ini penting. Ya. Nah, lalu kemudian yang lebih unik adalah Allah berkata, "Dzalikad dinul qayyim." Itu adalah agama yang lurus. Seberapa penting sih kalender ya tahun baru Hijriah itu? Bukan tahun barunya, tapi seberapa kita terhubung aktivitas-aktivitas hidup kita itu dengan penanggalan Hijriah ini. Sebab itu adalah agama. Kenapa Allah berkata Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama? Padahal di ayat itu tidak bicara tentang sholat, tidak bicara tentang baca Quran, tidak bicara tentang sedekah, zakat gitu. Kenapa? Sebab banyak sekali ibadah dalam Islam serta ketentuan-ketentuan syariat mengacu kepada penanggalan. Nabi bilang begini, ibu-ibu semua, perintahkan anakmu untuk sholat pada saat umurnya 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. 7 tahun mana itu? 7 tahun dalam penanggalan kalender yang diakreditasi oleh Allah. Nah, kalendernya berdasarkan hitungan bulan atau lunar kalender yang sekarang kita kenal dengan penanggalan Hijriah itu. Kalau menetapkan tahun satunya saat hijrah itu oke, Umar bin Khattab. Artinya sudah jauh setelah Nabi meninggal dunia. Menetapkan Muharram sebagai bulan 1 itu juga zaman Umar bin Khattab. Tidak ada ketentuan, makanya sebenarnya tidak ada yang istimewa dari tahun baru Hijriah. Yang penting berputar aja dalam 1 tahun itu 12 bulan. Nah,
Selisihnya setiap tahun Hijriah itu sekitar 11 hari. Jadi kalau Nabi berkata perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, itu 7 tahun Hijriah. Kalau anakmu lahir tanggal 1 Januari tahun 2020, kamu baru perintahkan sholat 1 Januari 2027, baru 7 tahun. Kita sudah terlambat 77 hari. Berdosa 77 hari itu lumayan ya Bu. Jangan sampai kita. Pisahkan mereka tidur umur 10 tahun. 10 tahun mana? 10 tahun Hijriah. Sapih anakmu dari menyusui 2 tahun. 2 tahun mana? 2 tahun Hijriah. Atau lebih singkat 22 hari daripada penanggalan Masehi. Tapi siapa yang di sini yang tahu anaknya lahir Hijriahnya tanggal berapa? Siapa? Ada nggak? Jujur saya sendiri nggak tahu Ustaz. Jujur. Coba. Iya. Kita mensyukuri nikmat. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Itu 60 tahun Hijriah loh. Ya. Jadi umur antum sekarang berapa? 25 Ustaz. 25. Berarti hampir 26 tahun secara Hijriah. Karena setiap 30-an tahun lebih sedikit, itu sudah 1 tahun selisih. Jadi kalau umurmu sekarang 60 tahun, itu sudah 62 tahun secara Hijriah. Bonusnya udah banyak banget, harus lebih bersyukur tuh. Ini makin gak tahu diri umur segitu. Gak iya. Nah bagi saya pentingnya kalender itu begitu. Oke Ustaz. Soalnya kan biasanya kalau anak muda kan kalau tahun baru nih, resolusi tahun baru kayak gitu. Betul sekali. Ya. Dia semua perubahan, tekad untuk menjadi lebih baik, kalau dihubungkan dengan hal-hal di luar kita, gak bakal awet. Kalau ada orang bilang begini, saya mulai Ramadan nanti mau pakai jilbab. Biasanya gagal. Saya tahun baru Hijriah nanti mulai berhenti merokok. Biasanya gagal. Ya, saya akan mulai sholat jamaah pada saat ulang tahun saya yang ke-25 gitu. Gagal. Sebab tekad untuk berubah itu tempatnya di sini. Gak ada hubungannya sampai yang di luar gitu. Berarti coba saya hubungin sama hijrahnya Nabi Muhammad. Baik. Kalau semangat hijrah saat ini menurut Ustadz di era digital, di era Gen Z, menurut Ustadz semangat hijrah pada hari ini itu seperti apa sih Ustadz? Ya, bagus sekali. Kalau yang kita maksud adalah bagaimana hidup dengan nilai-nilai keislaman yang lebih kental. Sebenarnya puncak hijrah secara massal di Indonesia itu, di tengah anak-anak muda itu, pada tahun 2016 sampai 2018. Itu sedang semarak-semaraknya pengajian. Lalu kita dihantam oleh COVID-19 setelah itu ya. Sehingga pengajian-pengajian pun dialihkan menjadi online. Pasca COVID pun kemudian ada hybrid gitu ya. Itu adalah satu yang patut kita syukuri. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada penelitian dari Gallup itu ya, lembaga penelitian survei dunia ya, Gallup tulisannya itu, Gallup itu. Dia melihat di seluruh dunia itu makin tinggi income per kapita satu keluarga, itu makin jauh dari agama. Jadi yang pendapatannya udah 50.000 sampai 100.000 US gitu. Itu agama itu cuma hadir di 3 tempat. Lebaran, kematian, cuma di 2 tempat. Lebaran, kematian, pernikahan. Jadi cuma pada saat Natal misalnya atau hari besar agama mereka sekali. Terus pada saat kematian itu hadir tuh ya, merasa diri lebih spiritual ya. Kemudian pada saat pernikahan itu masih di gereja atau di mana gitu ya. Jadi semakin tinggi, semakin kaya orang, itu semakin jauh dari agama. Kecuali di Indonesia. Di Indonesia justru semakin bagus ekonomi mereka, justru semakin bagus tingkat keberagamaan mereka. Ini menarik sekali. Jadi middle class atau kelompok muslim pertengahan itu kira-kira pendapatan mereka per bulan 15 sampai 60 juta rupiah gitu ya. Itu justru tingkat beragamanya semakin baik. Nah, ini satu sisi harus kita syukuri. Tapi di sisi lain, kita harus waspada. Kenapa? Karena tingkat
sosial kelas menengah ini adalah kelas yang paling kritis terhadap kehidupan serta doktrin. Jangan sampai mereka kemudian hijrah lalu merasa kenapa Islam tidak memberi jawaban bagi banyak persoalan mereka. Maka materi-materi kajian itu harus ditingkatkan. Gak boleh materi-materi pengajian itu masih jomlo fisabilillah gitu lah, apalagi dari bismillah sampai apa alhamdulillah gitu-gitu. Apa macam-macam gitu. Nggak boleh hanya sifatnya normatif ya, hanya bombastis segala, tapi harus menyentuh akar masalah mereka. Bagaimana tauhid bekerja di meja kerja mereka. Bagaimana sifat amanah itu mereka paham sebagai sifat yang paling menguntungkan mereka secara profesional. Bagaimana tetap menjaga ketulusan di tengah kepentingan yang semakin besar dalam menjalin relasi. Bagaimana bersikap ta'awun, kooperasi di tengah masyarakat yang semakin kompetitif. Itu harus menyentuh mereka. Makanya kita punya ekosistem belajar namanya Iman Path itu untuk belajar Islam dari dasar sekali. Tapi bagaimana nilai-nilai dasar keislaman itu punya hubungan yang kuat dengan keseharian mereka. Misal, kita bahas mulai rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman. Coba di antara rukun-rukun iman itu, ada sesuatu yang kita selama ini merasa jauh, yaitu iman kepada malaikat. Seolah-olah iman kepada malaikat itu hanya informasi. Kita cuma perlu tahu bahwa tugas Jibril apa, tugas Israfil apa, tugas Israel apa, tugas Mungkar Nakir apa. Kalau itu tidak menyentuh sisi keberagamaan kita, tidak meningkatkan, mengukuhkan spiritualitas kita. Tapi bagaimana kita merasa kehadiran malaikat dalam kehidupan kita? Allah menceritakan kisah tentang Jibril datang kepada Maryam. Itu untuk apa sedetil itu gitu loh. Allah cukup sampaikan di dalam Quran, aku ciptakan Isa ya tanpa ayah, aku sanggup, aku mampu untuk melakukan itu karena aku maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi diceritakan bagaimana Jibril datang, Maryam ketakutan, Jibril mengucapkan aku utusan Tuhanmu. Kenapa tuh? Supaya jadi pelajaran bagi kita bagaimana kita merasakan kehadiran malaikat dalam diri kita. Coba seberapa di antara kita yang beragama secara mindfulness, secara penuh kesadaran dalam ritual-ritual kecil ya, amalan-amalan kecil. Ketika tadi Bapak Ibu keluar rumah mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Seberapa kita merasakan ada malaikat yang berkata kepadamu. Setiap kali orang mengucapkan bismillahi, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, mau keluar rumah, dibisikkan kepadanya. Satu malaikat dikirim oleh Allah untuk mengatakan, laqad hudita wa kufita wa wuqita. Engkau sudah diberi petunjuk. Gak bakal bingung nanti kamu keluar rumah. Gak bakal bingung mencari nafkah. Gak bakal bingung dengan aktivitasmu. Wa kufita, kamu juga dicukupkan. Gak bakal berkekurangan. Wa wuqita, kamu juga dijaga dari segala bahaya. Seberapa kita ketika keluar rumah merasakan betapa baik Allah mengirim malaikat untuk menenangkan kita semua dan membuat setan lari. Di hadisnya disebutkan. Lalu setan mengajak temannya pergi untuk apa? Kita menyertai seseorang yang sudah digaransi oleh Allah. Bahwa dia pasti dijaga, dia dicukupkan, dan dia dapat petunjuk. Itu keimanan pada malaikat yang harus bekerja dalam diri kita. Bapak, ibu-ibu, seberapa kita merasa betapa baiknya Allah menugaskan banyak malaikat untuk bertawaf di muka bumi ini, melihat mana-mana majlis yang di sana disebutkan nama-nama Allah. Lalu para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, mendoakan rahmat untuk kita, memberikan sakinah untuk kita. Apa yang paling mahal di tengah kehidupan yang hiruk pikuk dan serba tidak pasti ini? Lalu kita didoakan berlama-lama dalam majelis ilmu itu. Itu cara kita meneguhkan keberagamaan kita, meneguhkan makna dalam diri kita. Ini yang hilang dalam diri kita. Ini yang harus kita teguhkan untuk menjaga amanah hijrah ramai-ramai orang-orang awam itu, bukan sebatas euforia, FOMO, ya ikut-ikutan, tapi benar-benar dia merasa bahwa betapa megahnya ajaran agama ini. Kira-kira begitu. Menarik banget nih Ustaz. Terkait dengan Islam, bahwasanya memang saya pun percaya Ustaz, saya setuju bahwasanya memang Islam sifatnya tuh komprehensif dan memang sudah mengatur kita, bahkan dari kita baru lahir sampai kematian pun
udah diatur di dalamnya oleh Islam. Bahkan sekecil kita makan pakai tangan kanan itu pun udah diatur dalam Islam. Nah, Ustaz, untuk menyadarkan kembali Ustaz bahwasanya memang Tuhan dalam berislam itu ketika kita menjalani hal-hal yang sifatnya bahwasanya Islam kan mengatur segala aktivitas kita di dunia, Ustaz. Iya, iya. Nah, dan eh, beribadah dalam Islam itu bermuamalahnya pun mendapatkan pahala pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita mengingatkan kembali bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada kenikmatan dalam Islam di dalamnya. Nah, itu biar menyadarkan kita kembali bahwasanya kegiatan-kegiatan di dunia ini pasti bergesekan dengan nilai-nilai keislaman. Itu gimana sih Ustaz sebenarnya? Ya, bagus sekali ya. Kalau kita perhatikan ya, Bapak Ibu semua, Nabi itu mengajarkan kita sampai pada hal-hal yang dalam tanda petik sepele banget. Masang sepatu yang kanan dulu, gitu ya. Minum, jangan langsung diteguk, harus 3 kali. Jangan bernafas di air. Sisiran Nabi SAW mulai dari sisi kanannya. Kemudian banyak sekali hal yang sifatnya kok yang remeh-remeh begini juga diatur ya dalam agama. Jadi bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya substantif. Ibadah-ibadah yang formal gitu loh. Jadi agama ini bukan cuma mengajar bagaimana kamu berdiri sholat, rukuknya gimana, sujudnya gimana. Bukan hanya ibadah-ibadah formal, tapi juga estetika-estetika yang kecil, yang rinci dalam kehidupan. Kenapa? Sebab ini hikmahnya luar biasa banget ya. Sebab banyak orang yang juga tidak tertarik dengan hal-hal yang substansif, yang formal, tapi dia tertarik dengan hal-hal yang sifatnya estetika. Yang dia perhatikan bukan material gedungnya seperti apa, tapi dia lihat beberapa hiasan-hiasan di dinding, dia apa. Banyak orang yang ternyata tertarik di situ. Maka ada pintu masuk, mereka melihat keindahan Islam itu seperti itu. Harusnya teman-teman sekalian, kita yang lahir dari kecil dalam keadaan muslim gitu ya, kita tuh dapat melihat bahwa konsep kebersihan di dalam Islam itu paling rinci dan paling baik dibanding konsep dari manapun. Makanya di abad pertengahan sekalipun Eropa mulai tercerahkan, tapi mereka tuh nggak tahu cara cebok yang benar, mohon maaf ya, cara cebok yang benar tuh mereka nggak tahu, gitu. Tapi Islam mengajarkan sampai kamu kalau bangun tidur gimana mulai membersihkan dirimu, mulai cuci tanganmu, kata Nabi. Sebelum kamu masukkan ke dalam bejana, kamu cuci kedua tangan, basuh tanganmu, karena kamu tidak tahu di mana tanganmu menginap malam itu. Sampai sedetil itu Nabi. Tentang bagaimana tata cara mandi wajib diajarkan. Bagaimana itu menurut saya megah sekali. Bangunan ya semakin dia mewah itu detail-detailnya semakin diperhatikan. Tapi kalau dia bangunan biasa-biasa saja biasanya hal-hal kecil tidak diperhatikan. Tapi kenapa diperhatikan? Justru itu melihat kemewahan Islam. Tapi kenapa kita tidak dapat memandang itu? Karena kita memang sudah lahir dalam keadaan muslim sehingga kita luput melihat keindahan itu. Saya berikan analogi begini. Ada 2 orang, satunya anak orang kampung gitu ya, ke Jakarta aja nggak pernah gitu ya, masuk pesantren, dia pintar, sungguh-sungguh, dapat beasiswa ke luar negeri. Pertama kali dia naik pesawat, dia pergi ke Jakarta, terus dia pergi ke Mesir misalnya, beasiswanya, transit di Dubai. Pertama kali dia ngelihat dunia, dia lihat, mewah banget, kok megah banget, bisa bikin gedung seperti ini, kok ada pulau buatannya ya, di Dubai, bagaimana menara di Dubainya, bagaimana dia lihat, subhanallah mewah sekali, megah sekali. Betapa majunya teknologi yang bisa diciptakan oleh manusia. Karena apa? Karena dia baru pertama kali melihat Dubai. Satu lagi, anak orang Dubai itu lahir di situ, besar di situ, tiap hari dia melihat itu. Yang mereka berdua lihat sama, tapi yang satu memandang dengan penuh takjub, rasa betapa indah dan megahnya. Satu lagi melihat pandangan biasa karena dia dari lahir seperti itu.
Kita tuh kadang terjebak melihat Islam seperti Dubai, orang Dubai tadi. Coba kita keluar sebentar gitu loh. Lihat bagaimana kalau hidup kita tanpa Islam gitu. Lalu kita masuk pertama kali ngelihat ajaran-ajaran Islam seperti kita baru kenal ajaran Islam. Kita tahu betapa Dubainya ajaran Islam gitu loh. Megah banget ajaran Islam itu. Hal yang sama harus kita tanamkan kepada anak-anak kita itu. Sehingga kita menjalankan syariat, mengikuti aturan-aturan Allah, itu melihatnya sebagai satu anugerah, seperti kita sedang jalan-jalan ke Dubai gitu. Seperti sebuah nikmat yang diberikan, betapa baiknya Allah mempersilahkan kita menikmati hidangan syariat. Jadi kita mendapatkan pemberian dari Allah berupa rizki, dengan kita mendapatkan perintah atau larangan, rasa bahagia kita itu sama. Kita tidak melihat agama sebagai beban. Itu puncak spiritualitas tuh. Ya. Karena di situ puncak penghambaan kita kepada Allah. Saya menarik ya judul kajian podcast kita pada pagi hari ini. Bagaimana mengaitkan antara spiritualitas dan berkemajuan gitu. Tapi ini meta, enggak. Bukan meta AI, bukan. Murni panitia, keren ya. Karena begini, puncak spiritualitas itu adalah penghambaan kepada Allah, ubudiyah. Itu sudah. Nanti saya jelaskan sedikit, izin. Sedangkan puncak kemajuan itu adalah kamu bisa menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. Dua-dua ini itu saling berkaitan. Semakin tinggi penghambaanmu kepada Allah, semakin engkau pasrahkan hidupmu kepada Allah, aturan hidupmu kamu mengikuti aturan Allah, semakin baik kamu menjalankan amanah untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah. Sama seperti hadis Nabi, man tawadha'a lillahi hakadha, penghambaan itu. Rafa'allahu hakadha. Allah tinggikan derajat kekhilafahan. Kita hidup di dunia ini capek karena merasa banyak sekali sih tanggung jawab. Banyak sekali sih peran yang harus diemban. Kita baru lahir, ada peran kita sebagai anak. Ada peran kita sebagai orang Kuningan, ada peran kita sebagai orang Setiabudi, ada peran kita sebagai warga negara Indonesia, ya. Artinya bakal banyak nih tagihan pajak. Ada peran kita sebagai siswa ketika kita masuk sekolah. Ada peran kita, banyak sekali peran yang kita jalankan. Menikah, peran kita sebagai istri, peran kita sebagai suami, peran kita sebagai orang tua. Makin banyak peran, makin merasa terbebani. Tapi kalau kita sampai pada kesadaran tentang puncak spiritualitas kita, kita sadar bahwa peran-peran ini hanya peran-peran kecil untuk mendukung peran utama kita sebagai hamba Allah. Maka kamu gak usah bingung. Saya sebelum jadi suami, saya adalah hamba Allah. Ketika istri minta sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, saya akan bilang, aku sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tapi sebelum aku menjadi suamimu, aku adalah hamba Allah. Gak mungkin aku meneguhkan peranku sebagai suami yang baik, menyayangimu, memberimu, tapi aku merusak peran utamaku sebagai hamba Allah. Itu maksud firman Allah, orang tua, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kamu memang anak bagi dia, harus taat. Tapi kalau dia mengajakmu untuk syirik, merusak peranmu sebagai hamba, tunggu dulu. Itu yang harus kita perhatikan dalam diri. Itu puncak spiritualitas. Nah, makin bertakwa seorang, makin beriman seorang, makin Allah mudahkan jalan-jalannya untuk menjalankan peran sebagai khalifah dalam seluruh multi peran yang dia lakukan secara personal tadi. Gitu. Nah, ini Ustadz, kalau terkait dengan daily kita nih, sebagai manusia kan ada juga persepsi tentang kalau kamu mengejar dunia, maka kamu akan mendapatkan dunia. Gitu. Kalau kamu mengejar akhirat, maka kamu akan mendapatkan keduanya. Nah, sebenarnya persepsi itu persepsi yang gimana sih Ustadz? Karena banyak yang bingung terkait dengan itu, apalagi tadi dengan konsep ketakwaan dan konsep menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Baik, bagus sekali. Lihat ya. Siapa yang mencari dunia, dia cuma dapat dunia. Tapi siapa yang mencari akhirat, dia dapat dunia dan dapat akhirat. Sekarang kita bedain dulu deh.
Mana yang disebut dunia, mana yang disebut akhirat. Mana yang duniawi, mana yang ukhrawi. Perkara-perkara dunia yang mana, perkara-perkara akhirat yang mana. Soalnya kita sering keliru. Misalnya orang kerja gitu ya, kita bilang udah nggak usah kerja, jangan dunia terus. Ikut pengajian nih di Muhammadiyah. Seolah-olah ikut pengajian itu akhirat, kerja itu dunia. Jangan jualan terus lu, sekali-kali tutup toko tuh, ikut kajian tahsin misalnya. Seolah-olah baca Quran itu akhirat, tapi berusaha dagang itu dunia. Ini keliru ya. Jadi urusan dunia dan akhirat itu sebenarnya tidak dilihat dari jenis pekerjaan, tidak. Tapi dia dilihat dari motivasi paling dalam di dalam diri. Jadi ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Mana batas dunia dan akhirat itu? Apa batasnya Pak, Ibu? Batas antara dunia dan akhirat. Anda mau ke akhirat enggak? Belum mau. Apa batasnya? Kematian. Jadi apapun yang kita lakukan untuk tujuan sebelum mati itu dunia. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan setelah mati itu akhirat. Jadi kamu melakukan aktivitas, walaupun semua mata melihatmu melakukan aktivitas akhirat, tapi tujuanmu hanya untuk kepentingan sebelum mati, itu dunia. 2022 orang datang, Ustadz ada kenalan nggak travel yang bisa furoda yang amanah tuh? Saya mau naik haji. Pak, waktu itu antrian haji baru sekitar 6 tahun. Bapak daftar haji plus aja Pak. Biasanya ada percepatan. Paling 2 tahun, 3 tahun Bapak berangkat. Enggak Ustadz, saya 2023 nih harus haji. Kenapa Pak? Saya 2024 nih mau nyalon pilkada Pak Ustadz. Sebab calon yang lain itu sudah hal semua. Ada 2 orang sudah hal semua. Dia pergi haji, semua mata manusia melihat dia melakukan perbuatan akhirat. Tapi gunanya supaya terpilih menjadi wali kota. Terpilih sebagai wali kota itu setelah dia mati atau sebelum dia mati? Sebelum dia mati. Dunia itu. Seorang menghafal Quran biar suaranya bagus. Kenapa? Lagi tren Ustadz, artis-artis suka sama yang hafiz Quran. Oh, berarti sebelum mati tuh. Ya, dia berdakwah untuk apa? Biar terkenal, dihormati, dapat keuntungan dunia. Walaupun semua mata melihat dia sibuk melakukan amal akhirat, tapi sebenarnya dia melakukan amalan dunia. Sebaliknya, kamu bekerja sebagai karyawan, keluar rumah setiap pagi pergi. Kenapa kamu bekerja? Supaya dapat duit. Untuk apa duitnya? Supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua karena ridho Allah ada pada ridho keduanya. Akhirat itu. Supaya menyelamatkan istri dan anak dari rezeki yang haram, dari kehinaan meminta-minta. Akhirat itu. Supaya bisa nabung Ustadz, bisa haji, bisa umrah. Akhirat itu. Apapun aktivitas, walaupun semua mata manusia melihat engkau melakukan aktivitas dunia, tapi kalau tujuanmu untuk kebaikanmu setelah mati, itu adalah akhirat. Dunia mengikuti. Jadi hidup untuk akhirat itu bukan asal-asalan, nggak cari nafkah, cuma jualan madu, cuma jualan pewangi minyak wangi gitu. Enggak. Kamu harus jadi direktur, harus jadi CEO, harus jadi jangan anggota dewan lah ya. Apa gitu kayak ya, punya peran yang besar di tengah masyarakat ya, kira-kira gitu ya. Baik. Menarik banget Ustaz. Jangan jadi anggota dewan. Enggak cocok buat saya, tapi cocok yang lain, cocok insyaallah. Baik. Ya, kalau seskap baru antum pikirkan. Baik. Boleh berarti Ustaz, coba Ana mau nyambung ke arah gejolak geopolitik di negara sih sebenarnya Ustaz. Masya Allah. Jadi teman-teman juga banyak yang mahasiswa, banyak yang kemarin melakukan aksi juga gitu Ustaz ya. Nah itu sebagai generasi umat berkemajuan menurut pandangan Ustaz, gimana sih Ustaz sebenarnya? Iya. Ada satu rumus penting ya, bahwa orang mukmin itu harus peka terhadap zamannya.
terhadap kejadian-kejadian yang sedang menyapa dalam kehidupannya. Al-mu'min basirun bizamani gitu. Apalagi ini menyangkut dengan nasib umat Islam, baik langsung atau tidak. Karena Nabi menyebutkan man lam yahtam bi umuri ummati falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli, tidak care dengan urusan umat kami, maka dia bukan dari kami. Maka bagi seorang muslim dengan seluruh peran-peran ya dan kekuatan yang bisa dia kerjakan untuk melakukan kebaikan atau mendatangkan kemanfaatan bagi lebih banyak orang, itu mesti kita lakukan. Ya, termasuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik, tidak menimbulkan fitnah kepada pemerintah. Karena memang ada instrumen itu secara legal diatur oleh agama kita. Gitu ya. Kalau ini merujuk kepada demo-demo kemarin gitu ya. Apakah demo itu pasti haram karena termasuk keluar melawan pemerintah? Itu tunggu dulu. Jadi kita dalam memahami agama ini ada teks dalil, ada konteks kekiniannya, waqi' atau realitanya. Hafal dalil itu gampang. Ya, kita melihat keadaan sekarang juga di depan mata kita. Tapi menghubungkan antara teks tertentu dengan konteks itu perlu fikih. Jangan tergesa-gesa. Misalnya hadis tentang laknat bagi pengumpul pajak. Apakah pajak itu yang termasuk pajak sekarang? Ternyata beda konsepnya. Pajak yang diancam oleh Nabi itu ya, itu bukan pajak yang disebutkan sekarang, bukan. Atau hadis tentang larangan untuk membuat surah, gambar. Apakah gambar yang dimaksudkan dalam hadis Nabi dulu adalah gambar yang sekarang kita kenal? Itu tunggu dulu. Begitu juga keluar untuk melawan pemerintah dengan demo itu sama apa tidak? Jadi cara kita mengambil dalil itu harus tepat sasaran. Dalil ini benar nggak untuk di sini? Ya, sebab kalau bukan untuk makar, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi menyampaikan aspirasi, enggak harus secara sembunyi-sembunyi terus. Gimana antum mau ketemu Prabowo langsung ke istana? Enggak bisa, ada Pak Teddy, ada apa yang harus difilter dulu. Ya. Nah, ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidun dan para khulafa tidak marah. Orang protes kepada Umar di depan publik, kepada Abu Bakar di depan publik, apalagi kepada Utsman di depan publik. Jadi yang bermasalah itu adalah ketika ingin menjatuhkan pemimpin. Nggak bisa memasang hadis keluar untuk menjatuhkan pemimpin itu untuk orang yang demo di bundaran HI. Nggak bisa. Atau dalam urusan fikih deh sehari-hari. Ini banyak yang keliru. Ada hadis Nabi SAW. Ini saya berikan contoh ya. Bagaimana kita nggak boleh sembarangan menempel hadis pada kejadian tertentu. Cocokologi. Ada hadis Nabi SAW begini. Masya Allah. Gak apa-apa, dia calon orang besar itu. Insya Allah, amin. Ya, tuh mau ceramah dia. Sini deh. Itu tidak nolak omongan Ustadz. Boleh kayak gitu. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian. Ada orang ya, ahli ilmu membawakan hukum haram bersalaman dengan perempuan non mahram dengan hadis Nabi SAW, lebih baik diletakkan besi panas di atas kepala seseorang dibandingkan bersentuhan ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau mau bilang bersalaman pada bukan yang mahram itu haram, menggunakan hadis lain gak masalah. Termasuk misalnya Nabi meninggalkan ini. Inilah usafihun nisa. Aku tidak bersalaman dengan perempuan. Tapi kalau membawa hadis tadi, itu maksudnya bersalaman, tunggu dulu. Sebab implikasinya bersalaman menjadi dosa besar. Di antara bentuk dosa besar itu adalah hadisnya datang dalam bentuk laknat ya, atau azab yang sangat pedih gitu.
apakah yang dimaksudkan dalam hadis tadi diletakkan besi panas itu ya dibandingkan bersentuhan tadi adalah salaman? Tidak. Kalau kita perhatikan kata massa menyentuh dalam Quran dan dalam hadis selalu berkonotasi pada hubungan suami istri, hubungan biologis. Gak pernah digunakan untuk yang lain. Ketika Jibril ya kasih tahu ke Maryam, kamu bakal punya anak. Maryam bilang, aku gak pernah disentuh oleh laki-laki. Apakah disentuh begini orang bisa hamil? Tidak. Maksudnya adalah itu, hubungan suami istri. Dan para ahli hadis menyebutkan hadis itu untuk ya sesuatu yang zina besar. Tapi kemudian dibawa untuk konteks haramnya bersalaman. Oh tidak, tunggu dulu. Bahkan ada ulama yang tidak sampai mengharamkan itu kecuali karena syahwat tadi. Itu maksud saya cara kita menunjukkan kepedulian kita tentang hari ini. Ya, kita tetap harus peduli tentang nasib Al-Aqsa, tentang perkembangan geopolitik hari ini gitu. Maka harus ada ahli di bidang hubungan internasional, harus ahli di bidang politik, harus ahli di bidang teknologi, fisika. Umat muslim harus begitu. Karena nggak mungkin kita dapat membentuk satu peradaban yang lengkap kalau semuanya belajar syariah semua, jangan. Ya, kira-kira begitu. Ya, barakallahu fikum. Mungkin sebelum pertanyaan dari saya lagi dari audiens kali Ustaz ya. Dari audiens mungkin ada yang mau bertanya. Yuk. Dapat sayur. Lumayan buat masak di rumah. Pulang pengajian bawa apa? Bawa sayur, Masya Allah. Ada yang mau nanya? Belum ada? Oke. Kalau dulu Ustaz. Mungkin boleh Ustaz, ini Ustaz. Advice terhadap umat, terhadap jamaah terkait dengan peningkatan spiritualnya, terkait dengan hubungannya dengan umat berkemajuan. Nah, mungkin advice-nya boleh diklasifikasiin Ustaz, boleh sama jemaah umum, mungkin sama anak-anak mudanya gitu Ustaz. Baik ya. Jadi saudara, sebenarnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan tentang puncak spiritual itu adalah bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah hamba. Itu bukan hal kecil. Kita sering punya isu kesehatan mental atau mental health, punya isu tentang ketakutan yang berlebihan, ya, overthinking, anak-anak muda tuh anxiety, burnout gitu ya. Itu karena kita sering memposisikan diri kita menjadi Tuhan, ingin mengendalikan segala sesuatu. Padahal kita ini kita serahkan sepenuhnya segala sesuatu kepada Allah. Tapi kita tetap berusaha, kenapa? Karena ini kewajiban dari Allah. Sebagai hamba, kita wajib mentaati perintah Allah. Allah yang perintahkan kita cari rizki, mencari nafkah, itu perintah Allah. Bahkan perintahnya itu beriringan dengan perintah sholat Jumat kan. Fa'idha qudiyatis salah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Oh, tugas hamba mencari nafkah. Tapi memberi rizki itu tugas Allah, itu beda lagi. Jangan kita mencampuri wilayah Allah. Kita pasti akan gelisah, pasti nggak bakal tenang kalau kita mencampuri urusan Allah. Sama seperti kita sakit, ada perintah dari agama sebagai hamba kita ikutin. Apa itu? Perintah untuk berobat. Nabi SAW berkata, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kamu, jangan dengan yang haram. Sebagai hamba wajib bagi kita untuk berobat. Tapi sembuh kamu paham bahwa ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosaku. Mengangkat derajatku. Ya, sembuh atau tidak itu urusan Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Ada keluargamu yang harus kamu ingatkan, sholatnya masih bolong-bolong, atau jilbabnya masih belum beres, atau masih hidup dalam lingkar ribawi. Kamu tugasmu taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar.
Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tapi dia dapat hidayah apa tidak, ikut atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kalau enggak kita nanti mencak-mencak, marah-marah, capek aja Ustaz, enggak bakal. Itu kenapa kamu mendahului Allah? Kalau Allah mau memberi hidayah kepada seorang, dari momen kecil saja, itu seorang bisa dapat hidayah. Bukan dari kita. Orang ikut kita itu benar-benar semata-mata karena hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru kalau mau ngajar harus ingat sama Allah. Bahwa yang memberi hidayah jamaah itu adalah Allah, bukan kehebatan dia dalam berkata-kata. Banyak para ustadz lupa diri. Sebelum dia diundang pergi ceramah, dia apa kata-kata yang bikin orang terpukau, gimana orang bisa melihat hebat, bagaimana dia nanti ya dipuji oleh manusia. Oh enggak. Imam Nawawi sebelum mengisi sholat 2 rakaat, minta sama Allah semoga apa yang dia sampaikan menjadi wasilah orang lain dapat hidayah biar dia dapat pahala. Yang membuka Allah. Bukan kehebatanmu. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun ngajak orang naik kapal, cuma berapa orang yang naik. Tapi hewan-hewan diajak Nabi Nuh sekali naik semua. Coba. Ya, hidayah di tangan Allah. Wilayahmu menasehati amar ma'ruf nahi mungkar. Wilayah PCM bikin kajian-kajian biar orang selalu ingat sama Allah. Wilayahmu kalau sakit berobat. Wilayahmu punya tanggung jawab kepada keluarga, cari nafkah. Tapi memberi rezeki urusan Allah. Gak usah kamu urus. Kapan Allah kasih rezeki dalam bentuk apa, berapa jumlahnya, itu urusan Allah bukan urusan kamu. Allah sembuhkan atau tidak penyakitmu, kapan Allah sembuhkan, melalui obat yang mana Allah sembuhkan, itu urusan Allah bukan urusan kamu. Ya. Saudaramu nanti dapat hidayah apa tidak, ngikut kamu kapannya, itu urusan Allah. Tugas Nabi cuma ngajak pamannya masuk Islam. Ya. 2 pamannya masuk Islam, 2-nya tidak. Dari 2 itu 1 memusuhi, 1 membela mati-matian, tapi juga tidak Islam. Allah ingin kasih tahu bahwa kamu gak usah ngurus urusan Allah deh. Kamu urus saja urusan kamu. Berikhtiar itu bentuk taat kita kepada Allah. Meninggalkan ikhtiar itu maksiat. Tapi jangan menuhankan ikhtiar kita. Itu puncak spiritualitas. Penghambaan kita kepada Allah. Kalau kita begitu, kita dapat dengan tenang melakukan banyak peran-peran tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, ini meneguhkan peran kita sebagai khalifah tadi. Gak peduli gimana pun manusia, gimana pun sambutannya, orang terima kasih apa tidak. Enggak, ini amanah. Dakwah ini amanah. Mau orang sepi, mau orang sedikit, mau orang banyak, tetap amanah. Ya, jangan berpikir bahwa kamu lebih sukses kalau setiap kamu membludak ramai orang, enggak. Tapi satu aja seorang sudah berjumpa denganmu jadi lebih sama Allah, lebih Allah, lebih takut untuk bermaksiat kepada Allah, itu jauh lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, 1 orang saja dapat hidayah melalui engkau, kata Nabi, lebih bagus dari onta merah, ya, humurin na'am. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, kata Nabi. 1 orang aja tuh. Gimana kalau banyak orang? Nah, itu. Kita meneguhkan spiritualitas kita supaya kita terus melangkah, menjalankan amanah, ya, berambisi untuk maju, untuk lebih kaya, lebih kuat, lebih punya skill, bukan untuk menyombongkan diri kita, memposisikan kita sebagai Fir'aun, justru untuk merendahkan posisi kita serendah-rendahnya di depan Allah Subhanahu wa taala karena melihat ini sebagai tanggung jawab dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong jamaah semua. Ini konsep penghambaan terhadap Allah bisa kita aplikasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun hasil yang dikasih sama Allah, apapun nanti rezeki, kalau udah milik kamu ya milik kamu gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Kalau emang belum saatnya ya belum saatnya, berarti kamu nanti jajannya kebanyakan misalnya gitu. Jajannya aneh-aneh, kan kita nggak tahu ya. Ya, mungkin jemaah ada yang mau bertanya?
Sudah paham semua, Masya Allah.